Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah dasar penyuluhan dari kelas 1 PPBA akan mempresentasikan mengenai model pendekatan penyuluhan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 5 antara lain 1. Giovanni Nur Sajidah dengan nilai 03.01.21.0149. Yang kedua ada Gus Wiarni Dwi Khatijah dengan nilai 03.01.21.0150. Yang ketiga ada Maria Ondeng Darmawati dengan nilai 03.01.21.0159. Yang keempat ada Maria Sriyantika dengan nilai 03.01.21.0160. Yang kelima ada saya sendiri, Siti Faizatul Istiqomah dengan nilai 03.01.21.0169. Yang keenam ada Sonia Amalia Syadina Putri dengan nilai 03.01.21.0170. Yang ketujuh dan yang terakhir Yulian Dwi Puspitasari dengan nilai 03.01.21.0175. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan pemateri pertama yaitu Giovanni Nur Sajidah yang akan menjelaskan mengenai model pendekatan penyuluhan, model SMCM searah, dan model linear. Untuk Giovanni Nur Sajidah, saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Moderator atas waktu dan jaringannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model penyuluhan. Model penyuluhan menunjukkan pola komunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan penyuluhan. Secara umum, terbagi dalam dua sisi yang bertolak belakang dan bersifat kontinum, yaitu satu sisi bersifat komunikasi linier atau searah, top-down, dan otoriter, sedangkan sisi yang satunya lagi bersifat komunikasi banyak arah, bottom up, dan partisipatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontinuum. Kontinuum itu seperti yang sudah saya jelaskan bersifat saling bertolak belakang. Masing-masing itu ekstrim ke kiri dan ekstrim ke kanan, sehingga kita hanya bisa menilai dan melihat lebih cenderung kemanakah, ke arah kiri atau ke arah kanan. Nah, untuk di arah kiri itu sendiri terdapat 3 model komunikasi, yaitu yang pertama bersifat linear. Nah, linear itu komunikasi yang terjadi secara satu arah tanpa adanya timbal balik. Lalu yang kedua ada komunikasi top down, di mana komunikasi ini mengalir dari jabatan yang berotoritas tinggi ke jabatan yang berotoritas lebih rendah. Lalu yang ketiga ada otoriter. Dalam komunikasi ini merupakan salah satu komunikasi yang tidak sehat karena akan ada salah satu pihak yang dirugikan dari komunikasi ini. Lalu komunikasi yang ke arah kanan itu juga memiliki 3 model komunikasi. Nah, komunikasi yang pertama itu komunikasi ke banyak arah, di mana komunikasi ini dilakukan dengan 2 arah atau lebih. Lalu yang kedua ada komunikasi bottom up, di mana komunikasi ini mengalir dari jabatan yang berotoritas lebih rendah ke yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada partisipatif. Nah, dalam komunikasi ini itu terjadi secara 2 arah atau dialogis, sehingga dapat menghasilkan suatu pemahaman yang sama dan dapat diterima dan disampaikan. Lalu selanjutnya ada model SMCR searah atau the one way SMCR models. Nah, di sini itu penyuluhan pertanian dipandang sebagai proses transfer teknologi dari pihak yang mempunyai teknologi dan menganggap teknologi tersebut perlu diterapkan oleh masyarakat petani. Nah, yang kedua, pendekatan berciri model Berlo atau model SMCR.
Yang terakhir, sifatnya itu sudah sangat disederhanakan, linier, satu arah, hierarkis, dan bias pro-teknologi. Perlu kalian ketahui bahwa SMCR ini adalah singkatan dari Sender Message Channel and Receiver. Nah, di mana bisa kita gambarkan dengan seorang petani yang menghasilkan inovasi dalam bentuk pesan untuk disampaikan kepada petani melalui penyuluh, di mana penyuluh memiliki peran untuk menyampaikan informasi mengenai inovasi tersebut kepada petani dengan media dan metode tertentu, sehingga petani dapat menargetkan perubahannya. SMCR ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, mengabaikan bahwa petani memiliki pengalaman dalam usaha taninya. Yang kedua, kurang mewakili petani kaya dan petani yang memiliki jejaring yang luas. Terima kasih kepada Giovanni Nur Sajidah atas materinya. Materi selanjutnya ialah model dua arah, model jaringan penelitian dan penyuluhan, dan model farmer to farmer yang akan dibawakan oleh Maria Ondeng Darmawati. Untuk Maria Ondeng Darmawati, saya persilakan. Adapun model dua arah. Pada model dua arah ini sudah mempertimbangkan umpan balik dan interaksi. Jadi prosesnya, apabila kita perhatikan panahnya, dia melakukan timbal balik seperti dari penelitian ke penyuluhan, dari penyuluhan ke pelaku utama. Begitupun sebaliknya, dari pelaku utama ke penyuluhan, dan dari penyuluhan ke penelitian. Meskipun proses komunikasi ini telah melakukan adanya feedback atau adanya umpan balik dan interaksi antara kedua belah pihak, namun aliran komunikasi masih bersifat linear dan hierarkis, dan adanya tahapan-tahapan yang membuat hubungan antar manusia yang cenderung statistik. Nah, pada model ketiga, aspek statistik di mana ada tampak atau muncul pada model kedua tadi atau pada model interaktif dua arah itu mulai direspon atau dicoba untuk mencairkan solusinya, di mana dalam hal ini adalah sebuah upaya untuk mempertautkan para penyuluh, penelitian, dan petani. Namun kendalanya adalah di latar belakang, kemudian bahasa, serta di informasi. Dan keperluan atau kepentingan masing-masing pihak itu kan berbeda-beda, sehingga seringkali terjadi mispersepsi dan informasi atau inovasi yang disampaikan oleh lembaga penelitian belum dapat diterjemahkan dengan baik oleh lembaga penyuluhan. Begitu juga dengan petani. Dengan mengungkapkan apa kebutuhan lembaga penelitian, ada semacam mispersepsi yang membuat aktivitas dari model ini juga jadi terbatas. Adapun solusi yang ditawarkan adalah mengembangkan pelajaran bersama di tingkat petani, kemudian proses komunikasi yang lebih intens antara pihak yang terkait, serta perlunya duduk bersama antara lembaga penelitian, lembaga penyuluhan, dan lembaga petani agar aspirasi masing-masing pihak itu bisa dipahami dan ditindaklanjuti oleh model ini. Model ini berkembang pada tahun 80-an akhir dan dikenal dengan Result Extension Line Model. Terima kasih kepada Maria Ondeng Darmawati atas materinya. Selanjutnya untuk Julian Dwi Puspitasari dipersilakan untuk menjelaskan materi mengenai transfer teknologi dan model cyber. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang model transfer teknolog dan juga model cyber. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang model transfer teknolog. Model transfer teknologi itu melibatkan penerapan informasi ilmiah atau teknologi dalam konteks yang berbeda dari yang dikembangkan. Transfer yang berhasil berlangsung dalam urutan kegiatan tertentu dengan evaluasi dan umpan balik informasi pada masing-masing dari 4 tahap keputusan. Yang pertama yaitu tahap pencarian. Tahap pencarian adalah tahap di mana penerima dan donor atau petani dan juga penyuluh itu menentukan kebutuhan dan kemampuan masing-masing sesuai dengan kebijakan dan prioritas mereka, serta kompabilitas pribadinya. Yang kedua yaitu tahap adaptasi. Tahap adaptasi itu di mana keinginan dan kelayakan sosial dari ekonomi
petani itu dipelajari. Yang ketiga yaitu tahap implementasi, di mana modal dan sumber daya manusia diperlukan dan dikerahkan. Yang keempat itu ada tahap pemeliharaan, di mana para petani memasukkan ke dalam operasi skala penuh. Pendekatan CTTA itu ada dua, yaitu Customer Communication and 4PS. Yang kedua yaitu The CTTA Model and the 6PS. CTTA sendiri dikenalkan pada 1985. CTTA merupakan proyek dari USAID. CTTA sendiri merupakan pengembangan dari model Farmer Back to Farmer atau biasa disebut dengan jaringan komunikasi. Model CTTA merupakan model yang dikenalkan oleh Rodgers pada 1984 serta temannya Chambers pada tahun 1989. Baik, yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang model cyber. Model cyber merupakan program yang dikembangkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Model cyber atau cyber extension ini merupakan metode penyuluhan yang dirancang dengan tujuan meningkatkan arus informasi dari pusat sampai kepada petani. Yang kedua, meningkatkan penyediaan materi penyuluhan pertanian bagi para penyuluh. Yang ketiga, meningkatkan akses petani dalam mendapatkan informasi. Dan yang keempat, menyediakan peralatan komputer yang dapat mengakses informasi dari model cyber atau cyber extension ini. Kelebihan dari metode penyuluhan berbasis ICT ini: pengembangan kelembagaan penyuluhan, penguatan ketenagaan penyuluhan, perbaikan penyelenggaraan penyuluhan. Yang keempat, penguatan dukungan teknologi pada usaha tani atau agribisnis di tingkat petani. Dan kelebihan yang terakhir yaitu perbaikan pelayanan teknologi dan informasi pertanian. Serta pasti juga ada kelemahan. Nah, kelemahan dari model cyber ini yaitu belum semua petani mau dan mampu menerima adanya teknologi. Dan sebagai penyuluh kita harus mampu mengendalikan tersebut. Dan yang kedua yaitu informasi yang diterima tidak seluruhnya dan dapat dimengerti oleh para petani, khususnya para petani yang sudah berumur lanjut. Terima kasih, waktu dan jaringan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yulian Dwi Puspitasari atas materinya. Selanjutnya, untuk materi pendekatan penyuluhan umum dan pendekatan penyuluhan berbagai komoditi akan dibawakan oleh Sonia Amalia Syadina Putri. Untuk Sonia Amalia Syadina Putri, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan penyuluhan umum. Ciri-ciri dari pendekatan penyuluhan umum yaitu yang pertama, berasumsi bahwa teknologi dan pengetahuan pasti tepat untuk petani lokal. Yang kedua, bersifat sentralistik dan dikontrol pemerintah. Yang ketiga, keberhasilan diukur dari tingkat adopsi dan peningkatan produksi. Yang keempat, banyak diterapkan di negara-negara berkembang pada tahun 1970 hingga 1980 dengan tujuan meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Yang kelima, di Indonesia dikenal dengan masa bimbingan massal dan intensifikasi massal. Kemudian, yang kedua adalah penyuluhan berbasis komoditi. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, melibatkan banyak pihak untuk meningkatkan produksi. Banyak pihak yang dimaksud adalah peneliti, penyuluh, penyedia input produksi, pasar, dan juga harga. Yang kedua, berada dalam satu komando. Yang ketiga, bersifat sentralistik dan berorientasi pada satu komoditi. Yang keempat, penyuluh memiliki banyak tugas atau yang bisa disebut dengan multifungsi. Penyuluh tidak hanya terlibat dalam proses pembelajaran, tetapi juga misalnya membantu petani dalam mengatasi masalah input produksi, pasar, dan sebagainya, yang semuanya difokuskan pada satu komoditi tersebut. Yang terakhir yaitu contohnya. Contoh di Indonesia adalah One Village, One Product, Upsus Pajale, atau yang biasa
artikan sebagai upaya khusus padi, jagung, dan kedelai. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sonia Amalia Syadina Putri atas materinya. Selanjutnya, untuk Miranda Sriantika, saya persilakan untuk menjelaskan materi mengenai latihan dan kunjungan serta pendekatan partisipatif. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Dilanjutkan dengan materi latihan dan kunjungan. Latihan dan kunjungan ini bersifat sentralistik. Dilakukan pelatihan kepada penyuluh lapangan dan kunjungan penyuluh ke petani secara teratur. Terkait erat antara penelitian dan penyuluhan. Kemudian contoh di Indonesia saat penerapan BIMAS atau HIMAS tahun 1970 sampai 1980-an. SAR ini masih diterapkan, tetapi tidak secara teratur dengan nama laku sisi atau latihan kunjungan supervisi. Untuk materi selanjutnya adalah pendekatan partisipatif, yang fokus pada kebutuhan real petani. Tujuannya meningkatkan produksi dan kualitas masyarakat desa. Bersifat desentralistik dan fleksibel. Keberhasilannya diukur dari jumlah petani yang berpartisipasi dan berkelanjutan organisasi penyuluh lokal. Contoh yang berada di Indonesia pada P3TIP, Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertani. Pola dasar P3TIP direncana untuk menjawab kebutuhan petani, kelembagaan SDM petani yang baik serta kebutuhan akan kajian dan diseminasi teknologi spesifik lokasi. Contoh kegiatannya adalah sekolah lapang. Terima kasih untuk Miranda Sriantika atas materinya. Yang terakhir, saya persilakan kepada Gus Wiarni Dwi Khatijah untuk menjelaskan materi mengenai pendekatan proyek, pendekatan co-sharing, dan pendekatan melalui lembaga pendidikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang pendekatan proyek. Pendekatan ini fokus pada satu lokasi dengan periode tertentu dan lebih banyak menggunakan sumber daya dari luar. Pada pendekatan proyek menggunakan metode demonstrasi, bisa demonstrasi hasil maupun demonstrasi plot atau demplot, yang dapat dicontoh dan tetap berlanjut setelah proyek berakhir. Demonstrasi merupakan metode penyuluhan pertanian yang dilakukan dengan cara peragaan. Kegiatan demonstrasi dilakukan untuk memperlihatkan suatu inovasi baru kepada sasaran secara nyata atau konkret. Melalui kegiatan, sasaran diajarkan mengenai keterampilan, memperagakan cara kerja teknik-teknik baru, termasuk keunggulannya untuk menyempurnakan cara lama. Pembiayaannya bisa berasal dari pemerintah atau pihak swasta yang bertujuan untuk mempromosikan produk atau teknologinya. Keberhasilan dari pendekatan proyek dilihat dari adanya perubahan secara cepat. Contoh, di Indonesia seperti demonstrasi plot atau demplot suatu inovasi. Misalnya, bibit unggul yang dilakukan oleh Badan Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP di suatu desa. Baik, yang kedua adalah pendekatan SEO sharing. Pada pendekatan ini, petani ikut membiayai program yang sesuai dengan lokasi setempat. Pada pendekatan ini juga, penyuluh akan lebih bertanggung jawab. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan saran dan informasi kepada petani agar meningkat kemampuannya secara mandiri atau self-improvement. Keberhasilan dari pendekatan SEO sharing diukur dari kemauan untuk membiayai. Di Indonesia, nampak antara lain kemauan untuk membiayai inseminasi buatan pada sapi miliknya. Selanjutnya, pendekatan melalui lembaga pendidikan. Yaitu dengan cara menggunakan lembaga pendidikan yang memiliki kemampuan teknik dan riset sebagai agen penyuluhan. Penerapan dan perencanaannya terbatas pada program yang mengikuti kurikulum yang dibuat oleh sekolah. Pada pendekatan melalui lembaga pendidikan ini lebih menekankan pada transfer penguatan teknik. Contoh, di Indonesia kegiatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi, KKN, dan lain-lain. Sekian dari saya. Waktu dan jaringan saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Gus Wiarni Dwi Hatijah selaku pemateri terakhir. Izinkanlah saya untuk mengambil kesimpulan dari materi model pendekatan penyuluhan yang kami bawakan. Jadi, model dari pendekatan penyuluhan dari seorang penyuluh ada banyak sekali. Model pendekatan penyuluhan ini antaranya model pendekatan penyuluhan, model SMCM searah, model linear, model dua arah, model jaringan penelitian dan penyuluhan, model farmer to farmer, model transfer teknologi, model cyber, pendekatan penyuluhan umum, pendekatan penyuluhan berbagai komoditi, latihan dan kunjungan, pendekatan partisipatif, pendekatan proyek, pendekatan co-sharing, pendekatan melalui lembaga pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok 5 yaitu model pendekatan penyuluhan. Apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.